Selamat datang di channel Gunfire Alur Cerita Film. Di channel ini kita akan mencoba mengupas alur film. Sebelumnya silakan kalian subscribe channel ini karena kita akan mengupas alur film yang berkualitas guys. Pada episode kali ini Bang Epan akan mengupas alur film yang berjudul Hacksaw Ridge. Film ini menceritakan tentang keteguhan hati tentara medis Amerika Serikat saat terjadinya Perang Dunia Kedua di Okinawa, Jepang. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Ya udah guys, tanpa berlama-lama ini dia alur cerita filmnya. Cerita ini dimulai di wilayah pegunungan Virginia, Amerika. Terlihat dua orang kakak beradik yang bernama Heldos dan Desmondos sedang bermain di sebuah pegunungan. Hey, cheater! Karena terlalu asik bergurau, Desmondos pun kebablasan dengan memukul kepala adiknya dengan batu bata sehingga membuat Heldos terluka dan membutuhkan waktu beberapa hari untuk penyembuhan. Akibat kejadian itu, Desmondos pun merasa trauma dan tidak ingin melakukannya lagi lantaran takut dosa. 16 tahun kemudian, terlihat Desmondos sudah menjadi dewasa dan kini ia menjadi sangat peka ketika melihat orang yang kesakitan. Joshua, pick up. Setelah mengantarkan temannya ke rumah sakit, ia pun kemudian berkenalan dengan seorang perawat di sana yang bernama Dorothy Scott. Hubungan mereka berdua pun kini semakin dekat, hingga akhirnya mereka berdua pun kemudian memutuskan untuk berjadian. Tepat pada tanggal 7 Desember 1941, pelabuhan Pearl Harbor dibombardir oleh pasukan Jepang, sehingga Amerika terpaksa harus ikut dalam Perang Dunia Kedua. Singkatnya, Hel yang merupakan adik dari Desmondos telah mendaftarkan dirinya sebagai seorang tentara. Namun hal itu sebenarnya sudah dilarang oleh ayahnya yang bernama Tom Dos yang merupakan seorang veteran Perang Dunia Pertama. Namun hal itu percuma guys, karena Hel tetap pergi untuk menjalani pendidikan. Melihat adiknya yang berangkat pendidikan, hal itu pun yang membuat Desmondos berkeinginan untuk mendaftarkan juga. Dan keesokan harinya, ia segera menemui pacarnya di rumah sakit dan mengatakan kalau ia ingin menjadi seorang tentara. Pacarnya yang mendengar kabar itu, seketika ia pun kecewa. Namun Desmondos kemudian meyakinkannya kalau ia menjadi tentara bukan sebagai seorang pasukan tempur, melainkan sebagai pasukan medis militer. Keesokan harinya, Desmondos pun segera menyampaikan keinginannya itu kepada ayahnya. Ayahnya yang mendengar itu seketika kecewa. Lalu Desmondos pun mengatakan kalau ia ingin mengabdikan dirinya sebagai seorang tentara karena anak-anak di sana yang seumurannya sama-sama mengabdikan dirinya kepada negara sebagai seorang tentara. Singkatnya, Des pun berangkat ke lembaga pendidikan bernama Port Jackson menggunakan kereta api. Dorothy di sana terlihat begitu senang melepas keberangkatan dari Desmondos. I love you. Setibanya di sana, Desmondos pun kemudian menuju barak, lalu pergi ke tengah lapangan untuk apel pagi untuk digembleng oleh pelatih di sana. Come on, ladies, pick it up! Run like a fast. What are we waiting on? Get the wood, get the move! Nice work! Latihan pun dilanjut dengan menggunakan senjata. Beberapa siswa di sana kemudian mengambil senjatanya, namun satu pucuk senjata di sana terlihat tidak ada yang mengambil. Ternyata guys, yang tidak mengambil senjata adalah Desmondos. Ia pun kemudian dibawa oleh pelatihnya menghadap seorang danki di sana yang bernama Kapten Glover. Des di sana kemudian mengatakan kalau ia tidak takut dengan senjata, melainkan hanya saja ia tidak ingin membunuh orang. Kapten Glover yang mendengar itu sama sekali tidak mempedulikan penjelasan dari Desmondos. Menurutnya, siapapun yang menjalani pendidikan harus tetap patuh dengan aturan di sana. I'm putting you in for Section 8. Dismissed. Malam harinya, di dalam barak Desmondos menjadi bahan bulian oleh rekan-rekannya. Smith yang paling keras di antara temannya kemudian menonjok Desmond sebagai pancingan agar Desmond melawan. Desmond di sana sebenarnya berusaha untuk menyerangnya, namun karena Desmond mampu meredam amarahnya, hal itu sama sekali tidak akan terjadi. Keesokan harinya, Desmond pun dihadapkan oleh seorang komandan Port Jackson bernama Kolonel Stanson. Di sana, Desmond pun kemudian menjelaskan ia hanya ingin mengabdi kepada negara namun tidak ingin membunuh orang. Meskipun sudah dijelaskan kalau situasi dan kondisi perang berbeda, Desmond pun tetap kekeh tidak ingin membunuh orang. Akhirnya, ia pun mendapatkan tugas berbeda dengan tidak latihan menembak melainkan ditugaskan untuk membersihkan kloset. Malam harinya, Desmond pun mendapatkan pemukulan oleh rekan-rekannya satu barak.
Keesokan harinya, Sesan Howell memeriksa siswanya di dalam barak dan terlihat Desmond wajahnya sudah bonyok dan merah-merah bekas tonjokan. Ia pun lalu membujuknya agar Desmond menyerah dan keluar dari pendidikan. Namun ia sama sekali tidak menyerah guys dan akan tetap mengikuti setiap kegiatan di lembaga pendidikan. Saat Desmond di sana ditanya soal siapa yang menyerang, ia pun hanya menjawab ia sama sekali tidak merasa diserang. Semenjak hal itu membuat pelatih dan rekan-rekannya menjadi bersimpati dengan Desmond. Singkatnya, masa pendidikan di Port Jackson selesai. Para siswa di sana mendapatkan ijazah militer sebagai bukti ia lulus menjadi seorang tentara. Setelah lulus, Desmond pun berencana untuk pulang kampung dan segera menikahi Dorothy. Namun ternyata tak semudah itu guys. Desmond di sana diperintahkan untuk menggunakan senjata. Namun Desmond pun menolak dan terpaksa ia harus disel. Singkatnya, di momen persidangan Desmondos, ayah Des datang menggunakan seragamnya untuk menghadap seorang jenderal mantan komandannya dulu di Perang Dunia Pertama. Ia pun kemudian meminta sang jenderal untuk membebaskan anaknya dari hukuman. Melihat ayah Des yang datang ke sana menggunakan seragam dan membawa surat dari sang jenderal, akhirnya Des pun dibebaskan dan resmi dilantik sebagai tentara medis Amerika. Setelah menjalani penugasan di Guam dan di Filipina, pasukan yang dipimpin oleh Kapten Jack Glover tiba di Okinawa untuk melaksanakan tugas berikutnya. Beberapa teman satu lettingnya masih bergabung satu peleton dengan Desmond, di antaranya ada Smith dan Hollywood, dan tugas mereka di sana adalah untuk menggantikan pasukan sebelumnya yang sudah kalah dalam perang. Ternyata guys, Okinawa adalah salah satu pulau yang vital bagi pertahanan Jepang. Jikalau Okinawa berhasil dilumpuhkan, maka dengan sangat mudah Jepang untuk ditaklukkan. Namun hal itu tidaklah mudah guys, karena mereka harus naik ke atas tebing yang disebut dengan Hacksaw Ridge, karena pasukan Amerika sebelumnya sudah naik 6 kali berturut-turut tetapi gagal. Kapten Jack di sana kemudian menyusun rencana dengan meminta bantuan kepada Angkatan Laut Amerika untuk menembakkan artileri ke atas tebing agar pasukannya dapat dengan mudah naik ke sana. Setelah berhasil naik ke atas, mereka sama sekali tidak menemukan tanda-tanda dari pasukan Jepang. Namun tiba-tiba dan hingga akhirnya pasukan Amerika berhasil melumpuhkan para tentara Jepang. Lalu Sesan Howell di sana memerintahkan anggotanya untuk beristirahat. Keesokan harinya, secara mendadak ratusan tentara Jepang datang menyerang mereka. Karena pasukan Amerika yang kewalahan menghalau pasukan Jepang, Kapten Jack di sana kemudian meminta bantuan kepada Angkatan Laut untuk memberikan serangan artileri. Smith yang merupakan rekan dari Desmond harus terkena tembakan dari tentara Jepang. Lalu Desmond yang melihat itu kemudian berusaha untuk membawa rekannya untuk mundur. Namun sayang sekali guys, ternyata nyawa Smith tidak bisa diselamatkan. Desmond di sana hanya bisa duduk terdiam di tengah pertempuran itu, sementara rekan-rekannya berusaha turun ke bawah tebing. Desmond yang merasa bahwa beberapa rekannya masih hidup, kemudian berlari ke arah pertempuran untuk menyelamatkannya. Ternyata benar saja guys, ia berhasil menemukan 2 orang tentara Amerika yang masih hidup. Dengan bantuan 2 utas tali tambang, ia pun berencana untuk mengikat 1 orang temannya untuk turun ke bawah tebing. Kapten Jack yang menyadari bahwa beberapa pasukannya masih tertinggal di atas meminta agar serangan artileri Angkatan Laut dihentikan. Hal itu justru kemudian membuat pasukan Jepang dengan leluasa menyisir wilayah tebing. Desmond di sana terpaksa harus menguburkan 1 orang rekannya di kubangan bekas ledakan, sementara dirinya sendiri berlindung di balik mayat tentara Amerika. Persembunyiannya di sana ternyata ketahuan guys. Ia pun kemudian berlari untuk menyelamatkan diri dengan masuk ke lubang pertahanan tentara Jepang. Ternyata guys, di sana ada 1 orang tentara Jepang yang terluka. Melihat itu, Desmond pun kemudian segera mengobati tentara Jepang yang terluka. Morphine. It's good.
Malam harinya, Desmond pun baru berani untuk keluar dari lubang. Satu persatu, ia pun menurunkan tentara Amerika yang masih hidup ke bawah tebing. Lalu korban yang berhasil selamat kemudian dibawa menuju tenda kesehatan. Keesokan paginya, Desmond pun berhasil menemukan Sergeant Howell dan Hollywood yang masih hidup. Ia pun kemudian membawa Hollywood untuk turun ke bawah tebing. Dan setibanya Hollywood di bawah tebing, salah seorang tentara di sana baru menyadari ternyata masih ada orang di atas tebing yang menyelamatkan tentara yang terluka. Lalu ia pun kemudian mengajak Kapten Jack untuk melihat tentara yang terluka. Ternyata yang terluka di sana kemudian bercerita bahwa yang menyelamatkan ia adalah tentara medis bernama Desmondos. Saat Desmondos akan menyelamatkan Sergeant Howell, ternyata posisinya sudah dibidik oleh sniper Jepang. Lalu Sergeant Howell yang melihat itu kemudian menembak sniper tersebut. Setelah berhasil menembaknya, Desmond pun kemudian berusaha menyelamatkan atasannya dengan menyeretnya menggunakan selai kain dan berlari sekencang-kencangnya. Setibanya di mulut tebing, ia pun segera meloncat ke bawah tebing menggunakan tali bersama Sergeant Howell. Lalu Kapten Jack dan anggotanya yang sudah bersiap di bawah tebing segera memberikan serangan kepada pasukan Jepang. Akhirnya Desmond pun dan Sergeant Howell berhasil selamat dan hari itu mereka gunakan untuk beristirahat. Keesokan harinya, mereka pun naik kembali ke Hacksaw Ridge untuk memberikan serangan balasan. Dan hingga akhirnya, pasukan Jepang di sana mengibarkan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka telah menyerah. Lalu, komandan mereka di sana melakukan harakiri karena telah gagal mempertahankan wilayah Hacksaw Ridge. Desmondos yang terluka akibat pertempuran itu kemudian dikirim pulang ke Amerika. Dan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia berakhir, ia pun dianugerahi sebuah medali oleh Presiden Truman karena keberaniannya dalam menyelamatkan 75 orang prajurit Amerika dari Hacksaw Ridge. Dan film pun berakhir. Yaudah guys, semoga cerita kali ini dapat menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. He ain't